Kalau setelah ucapan salam itu kemudian arada takbila yadi ghairihi, kalau dia mau mencium tangan, menjulurkan tangan, kemudian dicium. Takbil itu mencium, Pak. Jadi ciumlah seperti kita saksikan. Iza arada takbila yadi ghairihi, kalau misalnya memang ada keinginan setelah mengucapkan salam itu kemudian dilanjutkan dengan menggapai tangan seseorang lalu menciumnya, bisa dibenarkan atau katakanlah seperti apa pembahasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya mujibas sa'ilin. Daratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang senantiasa Allah muliakan dan Allah rahmati. Alhamdulillah, di malam hari yang cukup dingin ini, Pak, sejak tadi malam ya, 2 hari ini kita terus dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari jelang malam ini Allah berikan kekuatan dan kesehatan kembali dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini. Sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya kita akan teruskan dengan kaji dan ngaji kita Al-Azkar An-Nawawiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan kekuatan buat kita semua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sepertinya kita sudah selesai bicara soal 1 atau 2 hal terkait dengan apa yang diarahkan oleh ajaran agama kita, apa yang mesti kita lakukan saat kita bangun dari tidur ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah. Ya memang kemarin di penghujung ada pertanyaan tentang apa itu? Tentang mati suri kalau tidak salah ya. Tentang mati suri. Ya mudah-mudahan nanti di akhir bacaan kita pada malam hari ini dengan materi yang berbeda, ada waktu nanti saya coba untuk memberikan sedikit gambaran tentang mati suri, baik dari perspektif medis maupun dari perspektif agama kita ya, wabil khusus Al-Quran. Jamaah, beberapa waktu yang lalu seingat saya kita pernah baca tentang mengucapkan salam ya ketika bertemu ya. Nah, ini memang penting karena mengucapkan salam dan menjawab salam itu adalah salah satu dari 6 hal yang menjadi hakul muslim alal muslim. Kalau tidak salah hadisnya itu hakul muslim alal muslim sittah, itu yang pertama adalah iza laqitahu fasallim alaihi, kalau bertemu ucapkan salam. Bertemu ucapkan salam. Yang kedua, iza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang ya hadir. Kalau diundang hadir, sempat sehat ada waktu diundang hadir. Yang ketiga, kalau sakit kunjungi. Idza marido fa'udhu.
sakit kunjungi. Yang keempat, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau misalnya dia minta arahan, minta nasihat, minta apa pendapat, pandangan, maka berikan. Wa yastansahaka fansahhu. Kemudian wa iza atisha atau atasha fashamithu. Kalau dia bersin, sampai soal bersin, Pak. Sampai soal bersin, bersin kan nikmat betul ya, Pak. Iya, kalau mau bersin nggak jadi itu luar biasa. Masih pengen bersin, ya akhirnya dipaksakan juga lah ya, supaya bersin ya. Tapi bersin itu luar biasa nikmat. Wa idza atasha aw atisha fashamithu ya. Jadi ada memang diatur, ada etika bersin dan kemudian juga ada doanya. Nah, yang terakhir wa idza mata fattabi'hu. Kalau wafat, kalau meninggal ya fattabi'hu, antarkan dia. Kalau masih di rumah kunjungi, lihat, belajar. Ya, melihat sebuah keadaan di mana kematian menjumpai seseorang dan kemudian yang disaksikan bahwa seseorang yang sudah tidak memiliki roh itu berbaring sedemikian rupa ya, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Sampai kemudian antarkan salat ya. Antarkan juga sampai salat, kendati pun itu adalah fardu kifayah. Tidak hanya sampai salat, kalau perlu ada waktu, ada kesempatan sampai antar ke pemakaman. Antar ke pemakaman. Antar di pemakaman, jangan ngobrol di pemakaman. Jangan malah nyari tempat teduh. Di mana ya ada pohon Kamboja, neduh di bawah pohon Kamboja gitu kan. Padahal makamnya di sana gitu kan. Ya jangan begitu, apalagi duduk-duduk kemudian ngobrol gitu kan, tidak. Supaya jadi nasihat ya dekati makam, dekati liang lahat, dekati lubang kubur tuh, lihat betul bagaimana jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, bagaimana diletakkan di liang lahat, bagaimana kemudian diuruk dengan tanah perlahan-lahan. Nah, itu semua pasti akan menyentuh spiritual ya hati seseorang. Bahwa benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya waqafa bil mauti wa'izah itu. Ya. Peristiwa kematian itu menjadi nasihat yang sangat mujarab, sangat ampuh. Nasihat lisan itu bisa keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau melihat, menyaksikan kematian itu luar biasa. Nasihat yang nggak berbunyi, ya, nggak berkata-kata, nggak berbentuk verbal, nggak berbentuk ungkapan komunikasi. Melihat jenazah, melihat dimasukkan ke liang lahat, melihat digotong, disalati itu lebih daripada nasihat yang berbentuk lisan, berbentuk kata-kata. Jadi waqafa bil mauti wa itu jadi 6 tadi Pak. Nah, kita pernah bicara soal salam, tapi di bagian bab salam, begitu saya buka-buka lagi ada bagian-bagian yang terpencar yang oleh penulis. Ini dibahas ya, ada beberapa bagian nanti misalnya gini. Ketika bertemu itu penting nggak selain mengucapkan salaman itu bersalaman? Nah kira-kira salaman itu, berjabat tangan itu kira-kira seperti apa itu penjelasannya di dalam beberapa literatur hadis misalnya kan, atau tulisan-tulisan di naskah-naskah klasik gini. Atau tidak hanya sekedar berjabat tangan, tetapi kemudian berpelukan, ya Pak ya, berpelukan. Merangkul sampai sebagian rupa. Kemudian juga tidak hanya merangkul ya, berpelukan gitu. Kemudian juga misalnya ada yang salaman itu tidak hanya sekedar salaman tapi cium tangan. Ya Pak ya? Cium tangan kan? Cium tangan ini kita lihat nanti ada nggak kira-kira basis normatifnya? Iya. Kalau di kita malah lebih daripada itu, cium tangannya nggak cukup sekali. Luar biasa cium tangannya bolak-balik. Iya, bolak-balik zahir dan batin ya.
Zahir kaf dan batin kaf gitu kan. Jadi supaya sempurna. Ya, bahkan bolak-balik. Sampai berbunyi pula. Kira-kira begitu ya. Untuk menunjukkan saking seriusnya itu jam tangan. Nah, tapi kira-kira hal-hal yang semacam ini ada nggak hal-hal yang bisa dibahas ya di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah ternyata dibahas. Sampai mencium apa? Sampai mencium, Bapak pernah nggak melihat atau barangkali juga menyaksikan atau mungkin juga melakukan ketika jamaah misalnya takziah jenazah yang sudah terbujur, itu kan dibuka itu, wajahnya dibuka ya. Bapak buka? Buka kan ya? Tidak hanya sekedar dibuka itu, ada juga yang mencium. Iya Pak ya? Ada yang mencium. Cium keningnya, pipinya, gitu kan ya. Nanti kita lihat ada nggak di sini nih pembahasannya, kira-kira begitu. Iya, ini Islam Nusantara nih, gitu kan. Islam yang dipraktekkan di masyarakat di Nusantara, gitu. Mencium anak-anak, ya, anak kecil, ya. Tidak hanya anak kita sendiri, tetapi juga anak orang lain. Kemudian juga menghampiri tamu yang datang dari jauh, ya, apa yang kira-kira dapat kita ambil informasinya dari Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini nggak mungkin kita bahas malam ini semua, tetapi ada bagian penting ya yang saya pilih dulu dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan bab ini pada kesempatan yang lain. Ya mudah-mudahan di Sya'ban kita masih bisa terus. Yang pertama adalah mas'alatun iza btada al-marul mamrur alaihi faqala sabbahakallahu bil khairi aw bis sa'adati aw qawwakallahu wala aw hasyallahu minka aw ghairu zalika minal alfazil lati yasta'miluha an-nas fil 'ada lam yastahiqqa jawaban lakin law da'a lahu kibala tazalika kana hasanan. Jadi ini saya tidak terjemahkan satu persatu. Intinya begini, apabila ada seseorang yang lewat terhadap orang lain yang dilewati, almar alal mamrur, ya. Lewat kalau di kita ini kan permisi gitu ya. Kemudian kearifan lokalnya ya jangan petatang petenteng lewat di depan orang, gitu kan. Tapi dengan menundukkan anggota tubuh kita, ya merunduk, menunjukkan permisi, malah macam-macam kan kearifan lokal kita. Tangan kita juga sampai ada apa gerakan fisik ya, tangan menunjukkan kepada permisi. Atau misalnya ada ucapan sabbahakallahu bil khairi aw bis sa'adah. Ini kalau sabbahakallahu bil khairi aw bis sa'adah ini salam juga sebenarnya ya. Nah kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ini selamat pagi, sabbahakallah, ya. Jadi apa namanya sabahal khair gitu kan kalau bahasa umumnya ya. Sabbahakallahu bil khairi, ya. Sabahal khair, au bis sa'adah atau ungkapan-ungkapan salam sejahtera. Qawwakallah, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan, menguatkan saudara pada pagi hari ini atau pada hari ini. Dalam bahasa kita ini macam-macam tuh, ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu. Dalam bahasa Inggrisnya juga macam-macam demikian. Au ghairu zalika minal alfazil lati yastamiluhan nas fil 'ada, atau ucapan-ucapan lain yang biasa digunakan sebagai bagian dari tradisi, dari kearifan lokal. Ya, lam yastahiqqa jawaban. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjawab itu. Ya. Jadi kewajiban untuk menjawab itu, yang menjawab itu adalah kewajiban ketika misalnya yang mengucapkan itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu baru ada kewajiban. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau sabahal khair itu selamat pagi ya, itu enggak ada kewajiban menjawab selamat pagi atau apa saja bentuknya. Jadi lam yastahiqqa jawaban. Ini menurut naskah ini. Iya, menurut naskah ini. Jadi tidak ada kewajiban menjawab. Lakin tapi, nah ini dia.
Lau da'alahu kibalata zalika kana hasanan. Tetapi kalau misalnya seseorang yang misalnya diucapkan salam, ya, atau diucapkan salam dalam bentuk kearifan lokal, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, ya. Dia tidak punya kewajiban untuk menjawab itu, tetapi seandainya ya, dia di dalam hati mendoakan orang yang mengucapkan selamat pagi tadi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu kana hasanan, untuk menyambut. Masa iya sih orang bilang selamat pagi, selamat malam, kita juga diam saja, kan tidak. Nah, kemudian disebutkan kibalata zalika kana hasanan, kalau misalnya kemudian dia mendoakan, ya, menyambut ucapan selamat pagi atau berbagai macam bentuknya yang lain itu, dan itu kemudian berbentuk doa, maka itu boleh-boleh saja, maka itu lebih baik. Nah jamaah, cuma tidak ada kewajiban. Nah itu masalahnya, lam yastahiqqa jawaban. Beda halnya dengan misalnya idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi nah beberapa waktu yang lalu kan sempat juga, ya, beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama sebenarnya orang mendiskusikan, ya, banyak bagaimana kalau assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, dengan selamat siang, selamat malam. Muncul pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Sudahlah lewat itu pembahasan soal itu, ya, tetapi ketika mengucapkan sabahal khair atau sabahal khair itu jawabannya kalau diajarkan di apa namanya di sekolah itu jawabannya sabahan nur, kan. Masa al khair, masa an nur. Jadi sabahal khair, sabahan nur, jawaban sabahan nur itu ya tidak wajib hukumnya, gitu. Lam yastahiqqa jawaban, ya. Tapi kalau sekedar misalnya sabahan nur itu bagian dari menyambut ucapan orang selamat pagi, sabahal khair, maka itu menjadi kana hasanan, ya. Jadi bukan merupakan kewajiban, tetapi menyambutnya sebagai sebuah doa saja. Lam yastahiqqa jawaban, ya. Lakin law da'a lahu kibalata zalika kana hasanan illa ayatruka jawabahu bil kulliyah zazran lahu fi takhallufihi wa ihmalih salam. Ya, jangan sampai ada kesan bahwa dia mengabaikan, ya, tidak mendengar salam orang lain dalam bentuk yang berbeda, yang tadi sabahul khair atau sabahan nur atau apa saja, ya. Itu untuk apa sebenarnya? Karena hasanan tadi ta'diban lahu wa li ghairihi fil i'tina'i bil ibtida'i bis salam, ya. Ketika misalnya tidak dijawab apa-apa, ya, tidak dijawab, tidak bagian dari kewajiban untuk menjawab salam yang semacam itu. Nah, itu ta'diban lahu, sebagai bagian dari pelajaran etika, ya. Wali ghairihi fil i'tina bil ibtida'i bis salam, supaya nanti satu ketika bukan itu yang diucapkan, tetapi yang diucapkan adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembahasannya, iza arada taqbila yadi ghairihi, ya. Kalau setelah ucapan salam itu kemudian arada taqbila yadi ghairihi, kalau dia mau apa namanya itu mencium tangan, menjulurkan tangan, kemudian dicium. Takbil itu mencium, Pak. Jadi ciumlah seperti kita saksikan. Iza arada taqbila yadi ghairihi, kalau misalnya memang ada keinginan setelah mengucapkan salam itu kemudian dilanjutkan dengan menggapai tangan seseorang lalu menciumnya, bisa dibenarkan atau katakanlah seperti apa pembahasannya? In kana zalika li zuhdihi. Nah, ini dia. In kana zalika li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanatihi au nahwi zalika minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Jadi kalau misalnya ada keinginan atau misalnya ada satu
peristiwa keadaan, ya, kalaupun memang mau mencium tangan seseorang setelah mengucapkan salam, in kana dzalika li zuhdi, kalau itu memang berbasis, ya, karena misalnya li zuhdihi, karena zuhudnya seseorang yang di hadapannya tadi. Ini yang tradisi di kita nih, yang berkembang nih. Li zuhdihi, misalnya kita menganggap seseorang yang kita hadapi itu setelah kita mengucapkan salam, kemudian kita gapai tangannya, ya, karena dia misalnya kalau masyarakat kita nih adalah orang yang sangat dihormati karena harismanya, kedalaman ilmu agamanya. Katakanlah kiai kalau di kita, ya. Ya, li zuhdihi, karena waraknya, karena luar biasa gitu, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi, atau kedalaman ilmunya. Di kita banyak kita saksikan begitu. Aw syarafihi, atau karena kemuliaannya, ya, minal umuri diniyah, ya, dalam persoalan-persoalan urusan-urusan keagamaan, jadi narasumber soal-soal keagamaan lah. Tokoh-tokoh agama, ya, yang sangat karismatik itu kan menjadi apa? Menjadi sumber, ya, untuk bertanya dalam beberapa hal, dalam soal-soal ilmu agama misalnya kan. Lam yukrah, maka nggak ada masalah itu, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Jadi kalau Bapak lihat ada misalnya tradisi mencium tangan orang yang dianggap alim, itu dalam Al-Azkar An-Nawawiyah dijelaskan, lam yukrah. Jadi tidak perlu juga menjadi aneh, menjadi asing, menjadi memandang, tidak perlu memandang itu tidak ada urgensinya, ya. Di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah, ya, ketika salam dan cium tangan itu karena li solahihi, li zuhdihi, li ilmihi, ya, au syarafihi, au siyanatihi, au nahwi dzalika minal umuri diniyah, lam yukrah. Tidak hanya lam yukrah jamaah nih, tidak hanya tidak dimakruhkan. Kalau mau dilakukan silakan. Ya, tidak hanya lam yukrah, tetapi bal yustahab, bahkan yustahab, dianjurkan. Apakah nanti alasannya misalnya ikraman, ta'ziman, tapi kita lihat nanti ada sumbernya, ternyata memang ada basis normatifnya, di mana misalnya sahabat bertemu dengan Nabi, kemudian mencium tangan Nabi. Ini dijadikan sebagai pijakan, basis normatif bahwa ya Nabi kan orang yang sebagai narasumber, ya, agama yang sangat dalam, ya. Maka kemudian ini menjadi basis normatif, menjadi alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan ini. Bal yustahab, ya. Nah, cuma kemudian ada penjelasan lanjutan nih. Wa in kana li ghinahu wa dunyahu wa sarwatuhu wa syaukatuhu, atau wa in kana li ghinahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wijahatihi 'inda ahli dunya wa nahwi dzalika fahuwa makruhun syadidul karaha. Tapi kalau karena misalnya kekayaan seseorang, karena dia sebagai konglomerat, misalnya gitu kan, ya, sebagai orang yang sangat secara materi, orang yang kaya raya gitu kan, jadi penghormatannya begitu. In kana li ghinahu wa dunyahu, atau karena kedudukan kejabatannya, karena dia camat, karena dia wali kota, karena dia gubernur, karena dia presiden, misalnya kan gitu, ya. Wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wijahati 'inda ahli dunya, atau karena posisinya di soal-soal urusan dunia, urusan politik misalnya. Wa nahwi zalika, dan sebagainya, fahuwa makruh, maka itu kata penulis buku ini, fahuwa makruh, menjadi makruh hukumnya. Ingat ya Pak, dicatat ini kira-kira. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang
berkembang di masyarakat menyangkut soal ini, ya. Jadi basis bacaan kita adalah ini Al-Azkar An-Nawawiyah. Ya wa in kana lighinahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wijahatihi 'inda ahli dunya wa nahwi dzalika fa huwa makruhun syadidul karahah. Makruh ya syadidul karahah. Penulis kemudian menegaskannya. Syadidul karahah. Makruhnya enggak tanggung-tanggung nih, makruhnya makruh yang sangat berbobot ya, artinya makruh berat gitu. Nah, ini kan nanti menciptakan kelas-kelas di masyarakat ya. Kalau orang yang berkedudukan, orang yang secara material berkelebihan, orang mengeluh-elukannya berlebihan, sampai kemudian juga menempatkannya seperti ini misalnya. Kalau terjadi hal yang semacam itu, sampai kemudian mencium tangan dan sebagainya, ini disebutkan di sini makruhun syadidul karahah. Yang mana yang tidak makruh lam yukrabal yustahab ya, kalau misalnya yang bersangkutan adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa kita nih di masyarakat kita adalah orang-orang yang semacam dalam bahasa kita umumnya disebut dengan tokoh-tokoh agama lah. Ya. Dan memang luar biasa Pak kalau yang sudah dalam keadaan seperti itu kan, kita salaman saja itu sudah terasa auranya beda memang. Ya, jadi tokoh-tokoh agama yang sangat zuhud gitu kan, yang sangat mendalam ilmunya, dihormati ya, kemuliaannya karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita datang, kita salam, kemudian kita mencium tangan, itu auranya memang sudah berbeda. Jadi karena inilah kemudian menjadi lam yukrah bal yustahab. Bukan tidak mungkin pada saat kita misalnya mencium tangan, kemudian dalam hati yang bersangkutan, yang kita muliakan itu terucap doa di dalam hati. Ya kan bukan tidak mungkin. Saya yakin memang ada doa yang terucap. Ya, sekalipun kita tidak mohon didoakan, ya, tapi ada doa yang terucap. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini basis normatif, ya. Rawaina fi sunani Abi Dawud an Zari' radhiyallahu anhu wa kana fi wafdi Abdul Qais. Qala faja'alna natabadaru mirrawahilina fanuqabbilu yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Ya, jadi ini ada basis normatif di dalam Sunan Abu Daud ya. Memang Anzira ini sanadnya enggak populer. Iya. Tetapi disebutkan qala faja'alna natabadaru mirrawahilina, kami terburu-buru ya datang mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu sampai dan bertemu fanuqabbilu yadin Nabi wa rijlahu ya, kami mencium ya, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini wa rijlahu dan kakinya. Jadi ada juga di tengah masyarakat juga ada yang kecuali mencium tangan, ada juga yang mencium misalnya bukan telapak kaki tapi bagian paha, dengkul gitu ya. Nah ini terjadi, ya, artinya terjadi. Dan ini dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian menjadi basis normatif, menjadi landasan pijak ya, untuk menjelaskan bahwa yang lam yukro dan yang mustahab itu adalah yang ini tadi, ya, li zuhdihi wa sholaihi wa ilmihi. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diragukan. Li zuhdihi-nya tidak diragukan, wa sholaihi-nya tidak diragukan, ilmunya tidak diragukan, syarafnya tidak diragukan, dan sebagainya yang lain tidak diragukan. Ya. Atas dasar ini maka kemudian ada kearifan lokal yang
mencerminkan sebuah situasi yang terjadi seperti yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma takbilur rajuli khadda waladihi shaghir. Adapun menciumnya seseorang khadda waladihi shaghir, ya, pipi atau dahi anaknya, anak kecil. Anaknya yang masih kecil, wa akhihi, keluarganya atau saudaranya, wa qiblati ghairi khaddihi min atrafihi wa nahwiha ala wajhi syafaqah war rahmah wal lutf wa wal mahabbah al qarabah fasunnatun. Ya. Adapun misalnya seseorang yang mencium pipi atau dahi anak kecil, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain. Wa akhihi, saudaranya. Kalau ketemu saudara kan tidak hanya sekedar assalamualaikum, tidak hanya sekedar berjabat tangan kan. Ya, ada juga kemudian yang melanjutkan dengan waqublati akhihi, ya. Jadi mencium pipi, kening, tentu sesama jenis. Pasti ya. Waqublati ghairi khaddihi min atrafihi wa nahwi ala wajhi syafaqah, ya, atas dasar kasih sayang. Ya. Kalau sama anak kan luar biasa sayangnya. Sama saudara kandung misalnya udah lama nggak ketemu, ya masa sekedar assalamualaikum saja, salaman aja. Ya, bahkan dilanjutkan dengan misalnya mencium pipinya, keningnya, udah lama. Ya. Ala wajhi syafaqah, ya. Jadi atas dasar atau basisnya kasih sayang untuk menunjukkan kasih sayang, warahmah, walutf, kelembutan, wa mahabbatil qarabah, kasih sayang antar kekerabatan. Fasunnatun, maka itu disunnahkan. Jadi disunnahkan. Jadi jamaah, kalau kita kan itu terjadi ya, karena kearifan lokal juga ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, ya memang kita punya basis literatur yang bisa kita buka. Ya, yang kita bisa kita buka. Jadi bukannya sekedar tradisi lokal. Tapi memang ada beberapa penjelasan dalam literatur yang ditulis oleh ulama masa lampau. Wal ahadits fihi katsiratun sahihatun masyhuratun wa sawa'ul walad az-zakar wal unsa. Ya, anak kecil ini baik anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Wa kadzalika qiblatuhu walada sadiqihi wa ghairihi min sigharil atfal ala hadzal wajhi. Begitu juga bukan anak sendiri, anak orang lain. Ini kan terjadi. Saya misalnya kan ketemu teman saya. Tahu-tahu sudah punya anak kan? Udah lama enggak ketemu, sama-sama tiba-tiba bawa anak. Kan kita enggak juga, pasti juga tidak hanya sekedar menghargai menghormati teman kita. Begitu tanya sana sini, tanya kabar, anak sudah ada, bahkan anak yang kemudian dibawa, kan kita menunjukkan kasih sayang tuh. Respon spontanitas, iya kan? Kita cium anaknya gitu kan. Itu tidak ada masalah. Artinya di sini disebutkan bahwa itu tidak ada persoalan. Ya, qiblatu walada sadiqihi wa ghairihi min sigharil atfal ala hadzal wajhi. Nah, jamaah kita lihat, wa amma takbil bisyahwati fa haramun bil ittifaq. Tapi kalau misalnya itu dilakukan bukan karena mahabbah, ya, bukan karena hal-hal yang semacam tadi kita bicarakan, tetapi karena syahwat. Karena syahwat, ya. Fa haramun bil ittifaq. Ya. Kan ada orang-orang yang memang ada semacam kelainan, ya. Bisa jadi kan ya. Nah itu kemudian yang muncul bukan rasa kasih sayang, tetapi karena syahwat. Karena syahwat. Bisyahwati faharamun bil ittifaq. Jadi yang dibenarkan itu, yang bahkan fasunnatun itu ala wajhi syafaqah. Atas dasar menunjukkan kasih sayang, warrahmah wal lutf wal mahabbah al qarabah wa mahabbatil qarabah. Tetapi kalau basisnya adalah syahwat, ya, karena syahwat, maka itu faharamun bil ittifaq wa sawaun fi zalikal walid wa ghairihi. Balin nazar ilaihi bisyahwati haramun bil ittifaq alal qarib wal ajnabi. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi
ya seperti yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini kita sudah tahu nih, ada basis normatif yang ditulis di dalam naskah-naskah literatur semacam ini. Bahkan kalau kita lanjutkan nanti bacaan kita nih, ada beberapa hadis yang sampai kemudian menjelaskan misalnya mencium dan merangkul. Tapi ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang terlalu universal. Kadang-kadang ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu artinya karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari misalnya tradisi, maka juga ada misalnya yang tradisi mencium orang yang dekat itu bukan menjadi bagian dari tradisi. Ya makanya kita juga harus tahu dan paham. Misalnya gini ya, saya kemarin dapat cerita dari teman yang beberapa lama memang tinggal di Eropa. Jadi orang-orang sana informasinya itu punya anak dan biasanya juga punya binatang peliharaan. Binatang peliharaan itu adalah anjing misalnya kan. Anjingnya mahal dan sangat dirawat, diurus. Tidurnya juga sama. Itu. Jadi di ruang tamu, di sofa itu biasa kita lihat. Nah itu jangan coba-coba juga, artinya merangkul atau mengelus, menyayangi apa yang sangat disayanginya itu, karena itu privasi sayangnya. Maka ada informasi bahwa mereka kurang welcome dengan keadaan yang begitu, bukan menjadi budayanya. Jadi misalnya binatang peliharaannya kita juga ikut menyayangi, mencium, mengelusnya, itu mereka tidak terlalu suka dengan sikap semacam itu. Itu kan bagian dari kearifan lokal akhirnya, tradisi. Ya, jadi ini juga saya kira harus memperhatikan bagian-bagian dari kearifan lokalnya, tradisi masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakatnya biasa suka cium tangan, suka cium pipi, berpelukan, kalau bertemu, ya itu dilakukan tidak ada masalah. Tetapi ketika misalnya kearifan lokalnya tidak begitu ya jangan juga kemudian dilakukan, karena ini sangat terkait juga dengan kearifan lokal atau tradisi di masyarakat. Nah, di kita ini banyak terjadi. Kalau banyak terjadi di kita semacam itu, berarti memang basis normatifnya ada. Ya, pijakan bacaan naskahnya ada. Ya, jadi punya alasan namanya, punya argumen untuk menyatakan itu. Oh memang ada sumbernya, oh memang ada penjelasannya. Jadi tidak perlu terlalu heran dan terlalu bingung dengan persoalannya. Soal ini memang sebenarnya sudah cukup populer dibahas. Ya, jadi tidak perlulah kemudian kita ucapkan itu pada orang yang kan tadi disebutkan hakul muslim alal muslim, gitu kan ya. Jadi itu memang sangat spesial, ya sangat spesial. Itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Kalaulah bagian dari etika bermasyarakat, ya berteman, bersosial, ya ucapkan yang lain saja, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu dalam basis normatif ya hadis yang kita baca itu adalah memang satu ucapan yang khas ya, dan term ini kan term yang memang hanya dimiliki menjadi bagian dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Nah, kalau kita ingin juga menempatkan ucapan-ucapan yang semacam ini pada orang lain ya yang berbeda keyakinan dengan kita, ya ucapan-ucapan yang lain saja. Ya, saya kira itu akan lebih netral ya. Lebih netral ya, lebih baik ya. Dari sisi agama kita tidak menyalahi basis normatif, dari sisi tata kerama bermasyarakat ya, berteman, bersahabat gitu kan, itu kita juga memelihara itu ya dalam bentuk yang berbeda. Saya kira itu bisa tadi ya, selamat pagi, selamat siang ya, itu yang tadi kita sudah sebutkan bacaannya ya. Saya kira itu ya Pak ya. Ya. Iya, artinya dia memang belum mati. Iya, jadi roh diangkat itu tidak mesti kemudian dalam perspektif agama itu kemudian dia mati ya. Jadi gini,
Kalau misalnya kita baca beberapa literatur terkait dengan soal ini, jadi ruh itu jamaah, jadi dia punya dua ujung dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Iya. Jadi ada dua sisi, dua ujung. Ketika ujung yang satu diambil, ya, ujung yang satu itu tetap masih ada pada jasad orang yang bersangkutan. Iya, itu digambarkan ya. Ketika dua sisi itu diambil, maka kemudian ya selesai, organ tubuh tidak berfungsi. Tapi ketika baru diambil separuhnya, ya, diangkat separuhnya, dalam bahasa lain dijelaskan itu supaya mudah. Ujung yang satu diambil, ujung yang satu masih belum selesai, belum diambil seluruhnya, masa dia masih aktif. Iya, itulah orang yang dalam keadaan tidur itu seperti itu. Gitu kira-kira ya. Iya. Di dunia medis ya juga sebenarnya orang yang dalam keadaan seperti itu dia belum mati, belum selesai. Ya, kalau mati suri itu kan belum selesai. Dia masih berhenti sejenak. Apakah dimungkinkan berhenti sejenak itu? Mungkin. Kalau jamaah buka nanti di beberapa bacaan kita misalnya. Di Google atau di internet kita lihat. Itu berhentinya bisa dalam waktu 10 sampai 30 menit. Nggak aktif organ tubuh itu bisa. Itu yang kemudian dianggap orang itu sudah mati, padahal enggak. Kalau di dunia kedokteran kan masih ditunggu. Ya Pak ya, nggak langsung kemudian dihukumi bahwa dia sudah mati. Paling lama 30 menit, setelah 30 menit kemudian juga tidak bereaksi, ya. Kemudian dia lakukan pemeriksaan bagian-bagian tertentu, misalnya ototnya kaku, kelopak matanya di center begitu rupa, kelihatan ada tanda-tandanya, maka kemudian baru bisa dihukumi mati. Tapi kadang-kadang juga ada yang berhenti dalam waktu 10 sampai 30 menit, paling lama 30 menit. Beritanya begitu dari dunia medis. Tapi nanti aktif kembali. Ketika aktif kembali itu pada saat yang 10 sampai 30 menit tadi yang disebut dengan mati suri itu. Sebenarnya organ tubuhnya berhenti sejenak. Ya, bukan total, dia akan kembali lagi. Nah itu dalam bahasa medis juga disebut dengan misalnya NDA. NDA itu near death experience. Jadi suasana koma. Suasana koma itu kan sebenarnya masih ada, ya, cuma sudah tidak banyak berfungsi lagi, tidak bereaksi, tetapi belum selesai, belum tuntas. Itu yang disebut dengan mati suri. Tapi kalau sudah berjam-jam itu kan ya, nah itu jarang terjadi. Tapi biasanya 10 sampai 3. Habis dipompa jantung misalnya kan, ada yang berhenti sejenak kemudian dibantu dipompa. Nah itu kan nggak langsung bereaksi Pak. Biasanya diam dulu dia. Ya, setelah udara di paru-parunya semakin lama semakin menurun, kan dipompa itu kan udara di paru-paru kan terisi. Ketika dia semakin lama semakin menurun, baru kemudian ada reaksi dia bernapas. Makanya nggak langsung dia. Nah itu yang disebut juga pada saat itu ada yang disebut menunggu masa ada reaksi itu setelah di CVR namanya. Itu disebut juga dengan mati suri. Ya. Nah ini penjelasan medis, penjelasan yang tadi dalam Islam misalnya tadi yang dua sisi. Diambil satunya lagi masih ditinggalkan, tapi organ tubuhnya masih tetap aktif. Kita kan tidur, organ tubuh kita aktif. Napas jalan, ya. Kemudian aliran darah jalan, ya. Cuman nggak ingat apa-apa saja, Pak. Ya, seperti itulah gambarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.